yang digugat ada juga 120 berapa gitu, udah OGK, artinya udah ada sertifikat, kan lucu. Menurut Pak ada masalah tanahnya atau gimana? Ya nggak tahu, saya nggak pernah lihat bentuknya juga sih. Apakah gondrong, botak ya kan? Pengadaan tanah yang memakai, kita jangan formal aja berpikirnya seperti ini. Di sisi yang lain kita harus cepat-cepat, buru-buru. Akhirnya ada teman saya yang buru-buru masuk penjara. Kami tidak ada unsur kesengajaan, Pak. Tidak ada kepentingan apapun, Pak. Nanti sama kita buktikan aja, Pak, ya. Ada kunci. Nah, gitu. Tetap silakan, tapi tetap putusan nanti pasti akan menilai gugatan pertama. Nah, itu Dan minta bagian. Jadi ada minta ini silakan ada jadi mereka bisa jadi nego kan. Bayaran untuk saya alasannya tidak kuat, lawannya sertifikat mas saya. Itu banyak hal-hal seperti itu rata-rata penggugat seperti itu. Itu Ya, yang itu mungkin kita silakan kalau sekali dia gugat ketiga kita abaikan aja abaikan, ini, Pak. langsung Ya. aja kasih rekomendasi baik. Pak Kadwil ya, Pak, yang P2T. 19 Permen Agraria. Apabila penetapan saja sudah menuliskan nomor perkara dan nomor perkara itu sudah selesai, sudah inkrah masuk ke pokok materi, apakah ketika masuk gugatan baru keluar penetapan baru lagi? Sehingga sudah jelas Pak, dengan nomor perkara yang ada di penetapan perkaranya sudah bisa diberikan surat pengantar. Menurut saya Pak, terima kasih Pak. sekarang bukan orang kedua, orang pertama, orang yang berikutnya, orang lain. Itu gugatan di objek yang sama, itu persoalannya. Itu persoalan yang disebutkan barangkali ini ada unsur-unsur mafia ini, unsur-unsur kesengajaan untuk menghalangi kita ini. Perkara sudah masuk, yang menggugat bukan Bisma ini lagi. Tadi ikut juga nggak? Saya tadi kan beberapa hal kan, beberapa bidang itu kan dikonsinyasi ke pengadilan ya, ke pengadilan Pariaman, pengadilan negeri Pariaman. Nah ini kan kalau dikonsinyasi artinya kan ada permasalahan ya, entah digugat, entah permasalahan hukum lainnya, entah digugat. Nah sebenarnya kan ini bisa diselesaikan gitu. Kalau ada surat pernyataan dari BPN dan kaum atau kepala kaum juga menjamin. Nah, tadi kami juga kan ada Pak Dirkrim juga hadir. Beliau kan juga bilang untuk sukses proyek strategis nasional ini kami akan usahakan maksimal mungkin. Jadi ya kalau secara data angka itu kan udah 95% kan tuh yang membahas, termasuk konsinyasi. Konsinyasi itu kan dianggap ya udah selesaikan pengadilan nanti dibayar lewat pengadilan. Berarti itu padang cincin ya Pak? Ini padang si cincin aja Pak. Ini padang si cincin aja Bang ya. Itu insya Allah kalau padang si cincin sih dananya ada di Elman. Tapi yang berkasus ini kan ada gugatan lagi tuh, yang dari Afrizan itu kan. Nah, dia nggak cabut gugatannya. Nah itu arti kan ke pengadilan konsinyasi lagi kan. Nah itu yang terkadang ini yang menghambat gitu. Jadi makanya lah kami juga menghimbau kepada masyarakat oknum-oknum yang suka buat gaduh gitu kan, oknum-oknum yang menghambat proses pembebasan jalan tol ini, karena yang digugat ada juga 120 berapa gitu, udah OGK, artinya udah ada sertifikat, kan lucu. Masa udah ada sertifikat, ada yang 2003, 2007, 2013, 2017, masa digugat juga gitu kan, dan bukan punya kaum yang menggugat gitu, ada kaum Caniago, kaum macam-macam lah gitu, suku-suku. Nah ini kan harus jadi perhatian juga gitu. Jadi ini demi lancarnya, inilah kita udah ketinggalan nih kan. Ini udah kita kejar udah lumayan cepat nih sekarang nih. Jadi mohon bantuan juga pihak-pihak yang bersengketa ini, yang gugatan yang nggak perlu ya, tolong lah dipikirkan ulang gitu. Tadi dalam rapat kayak ada saling menyalahkan itu Pak, ya, perlambatan gitu. Karena sebenarnya kalau BPN berani kan, abang ada di dalam ya. Yang saya sempat bilang kepala BPN gimana, dia kan langsung begini kan. Nah itu kan sebenarnya, tapi kan memang mesti ada jaminan hukum juga. Makanya tadi ke pengadilan dengan Grimum saya bilang coba kepala BPN juga inilah konsultasi dengan Polda gitu kan, komunikasi dengan Polda supaya dapat solusi, karena mungkin kan juga khawatir gitu. Tapi target kemarin Pak bulan Februari tuntas yang padang cincin terus sudah karena Maret kan gitu. masuk gugatan, yang gugat nggak mau cabut lagi. yang itu Datuk Rangkayu Mulia yang sebelumnya itu kan sekarang udah diganti kan, yang Pak Isra tadi itu. Nah, beliau kan menjamin ini udah nggak ada lagi ininya saya sekarang pemangku adatnya gitu. Targetnya kapan Pak? Bebas semua yang padang cincin Pak? Ini secepatnya sih ya. Cuman tadi dia kan himbauan kita kepada inilah orang-orang oknum-oknum yang ini ya, coba berpikir ulang lah. Ini kan demi ini masyarakatnya udah nunggu kan. Kayak tadi kan ada satu kan contoh kayak Risma ini tadi kan, Pak kapan dibayar? Ternyata karena dia juga masuk konsinyasi gitu. Menurut Pak ada masalah tanahnya atau gimana? Ya
nggak tahu, saya nggak pernah lihat bentuknya juga sih. Apakah gondrong kotaknya? Memang satu orang sudah melakukan gugatan, kemudian ternyata gugatannya sudah ditolak, ataupun gugatannya ini diperkuat dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan, kemudian satu lagi setelah gugatan itu ditolak, nah ini mungkin melakukan pembayaran terhadap objek yang ada. Apabila konsinyasi ini berlangsung sampai tidak ada batas waktu dan kemudian proyek strategis nasional ini terhenti karena adanya konsinyasi. Karena tadi bagaimanapun juga Bapak-bapak sekalian, pengadilan tidak bisa menolak gugatan, Pak. Memang tidak bisa melakukan gugatan.